Halo anak-anak, kita lanjutkan bagian 2 untuk soal Cemara Clean and Fresh, poin soal F sampai dengan J. Selamat menyaksikan. Kita mulai dengan poin soal 1F. Pada tanggal 1 Februari 2015, mendapat pinjaman dari Bank Dana Sejahtera sebesar 50 juta rupiah dengan bunga 12% setahun. Bunga dibayar setiap 6 bulan sekali, yaitu 1 Februari dan 1 Agustus. Nah, perhatikan di sini, untuk pembayaran bunga hanya bisa dilaksanakan tanggal 1 Februari dan 1 Agustus, ya. Pembayaran beban bunga hanya dapat dilakukan di tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Sedangkan jurnal penyesuaian dibuat tanggal 31 Desember, sehingga akan timbul utang. Nah, kenapa timbul utang? Karena seharusnya kita sudah bisa membayar, tetapi belum waktunya membayar, ya. Sedangkan perhitungan hutang tersebut dihitung dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Desember, yaitu sebanyak 5 bulan, ya. Perhitungannya adalah 5 per 12 dikali dengan 12% dikali dengan 50 juta rupiah, yaitu sebesar dana pinjaman, sama dengan 2.500.000 rupiah. Nah, untuk jurnalnya adalah beban bunga sebesar 2.500.000 rupiah di sisi debit dan utang bunga sebesar 2.500.000 rupiah di sisi kredit. Baik anak-anak, kita lanjutkan di soal berikutnya, ya. Soal poin 1G. Pada tanggal 1 September 2015, dibayar asuransi sebesar Rp4.800.000 untuk 2 tahun, terhitung tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Agustus 2017. Dicatat sebagai beban asuransi. Pembahasannya adalah pembayaran beban asuransi menggunakan pendapatan laba rugi. Nah, mengapa demikian? Nah, kita lihat di soal. Karena pada saat terjadi pencatatan asuransi, perusahaan menggunakan akun beban asuransi untuk mencatat transaksi pembayaran. Nah, sehingga pada saat membuat jurnal penyesuaian, yang kita hitung adalah yang belum terpakai atau yang diakui sebagai harta. Yang belum terpakai, yang belum lewat, ya. Itu. Nah, perhitungannya, karena kita mulai dari 1 September 2015 sampai dengan 31 Agustus 2017, yang sudah terpakai untuk periode tahun 2015 itu adalah 4 bulan. 4 bulan ini adalah yang sudah terpakai, ya. Sedangkan masanya adalah untuk 2 tahun atau 24 bulan. Kalau kita kurangi dengan 4, berarti 20 per 24 dikali dengan 4.800.000 sama dengan 4 juta rupiah, ya. Untuk pencatatan jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka sebesar 4 juta rupiah di sisi debit dan beban asuransi sebesar 4 juta rupiah di sisi kredit, ya. Kita lanjutkan di poin 1H. Perusahaan membayar upah karyawan seminggu sekali setiap Sabtu sebesar 9 juta rupiah untuk 6 hari kerja. Hari Sabtu terakhir tanggal 26 Desember 2015, ya. Pembahasannya adalah setelah menerima gaji di hari Sabtu tanggal 26 Desember, karyawan masih bekerja selama 4 hari lagi, yaitu di tanggal 28, 29, 30, dan 31. Karena jurnal penyesuaian terjadi tanggal 31 Desember, maka gaji karyawan yang seharusnya sudah dibayarkan selama 4 hari ini akan dicatat sebagai utang gaji, ya. Kita hitung adalah 4 per 6. 4 per 6, 4 itu adalah dimulai dari tanggal 28, 29, 30, dan 31, yaitu 4 hari per 6 hari kerja
dikalikan dengan berapa jumlah gaji yang dia bayarkan untuk 1 minggu, ya, yaitu sebesar 9 juta rupiah, sama dengan 6 juta rupiah. Pencatatan jurnalnya adalah beban gaji sebesar 6 juta rupiah di sisi debit dan hutang gaji 6 juta rupiah di sisi kredit. Soal poin 1I, di neraca saldo terdapat akun peralatan sebesar 12 juta rupiah dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2.400.000 rupiah. Penyusutan peralatan ditetapkan 10% tiap tahun. Nah, pembahasannya seperti ini anak-anak. Kita harus hati-hati ya. Hati-hati dengan soal pengecoh yang menyebutkan bahwa nilai akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2.400.000. Nah, akumulasi penyusutan peralatan ini tidak ada kaitannya dengan soal, kecuali jika ada keterangan bahwa peralatan disusutkan dari nilai buku. Nilai buku itu adalah nilai peralatan pada saat pembelian atau nilai peralatan pada harga perolehan dikurangi dengan akumulasi, ya. Tetapi pada soal tidak ada menyebutkan seperti itu. Jadi, peralatan langsung saja disusutkan sebesar 10% per tahun. Perhitungannya adalah 10% kali 12 juta sama dengan 1.200.000, ya. Nah, untuk jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan sebesar 1.200.000 rupiah di sisi debit dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.200.000 rupiah di sisi kredit, ya. Jadi harap berhati-hati ya anak-anak ya. Nah, kita ada di soal yang terakhir, yaitu poin 1J. Di neraca saldo terdapat akun piutang usaha sebesar 16.300.000 rupiah. Taksiran piutang tak tertagih 2% dari saldo piutang usaha dengan menggunakan metode cadangan. Ya, pembahasannya adalah jika menggunakan metode cadangan, maka akun yang berada di sisi kredit adalah akun cadangan kerugian piutang. Nah, perhitungannya adalah 2% dikalikan 16.300.000 sama dengan 326.000 rupiah. Jurnalnya adalah beban kerugian piutang sebesar 326.000 rupiah di sisi debit dan cadangan kerugian piutang sebesar 326.000 rupiah di sisi kredit, ya. Ibu harapkan semua bisa memahami dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.